kemudian kita turun menuju tempat sujud. Ini pun kita berselisih luar biasa. Turun gunakan kaki lutut dahulu, atau turun seperti hadis Malik Huwairis, itu turunkan tangan baru kita turunkan lutut. Imam Asy-Syaukani kembali menekankan, beliau mengatakan ini perselisihan tentang afdal, bukan perselisihan tentang sunnah bid'ah, tentang wajib haram. Ini mana lebih afdal. Kita perhatikan dalilnya. Hampir kebanyakan dalil dari baginda Rasul. Salah satu hadisnya dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, para sahabat mengatakan, kami dulunya ketika turun dalam kondisi sujud, kami turun tangan dahulu sebelum lutut. Rupanya Rasul melarang kami. Fanuhina anhu, Rasul melarang kami, jangan kalian turunkan tangan dulu sebelum lutut, turunkan lutut dulu sebelum tangan. Musannaf Ibnu Abi Syaibah, turunkan lutut dahulu sebelum tangan. Riwayat Ishaq Ibn Rahaweh, rupanya di situ baginda Rasul mengatakan, kalian turun itu jangan seperti turunnya unta, maka dahulukan lutut kalian sebelum tangan. Rupanya hadis ini ada riwayat yang kedua dikuatkan oleh Syekh Albani, kalian kalau turun sujud jangan seperti turunnya unta, turun tangan dahulu sebelum lutut. Hadisnya sama. Gara-gara unta kita yang bingung. Menariknya lagi, rupanya para ahli bahasa Arab mengatakan unta itu tangannya di belakang, bukan di depan. Beda dia dengan kambing, beda dengan sapi. Kalau kita punya 4 kaki, bukan kita, mereka ya. Mereka punya 4 kaki, yang depan ini tangan, yang belakang kaki. Tapi kalau unta tidak berlaku. Nanti buka lisanul Arab. Unta itu yang depannya itu kaki, yang di belakangnya itu tangan. Ini Ustaz Belawi, Ustaz Yasir, yang pernah lihat unta turun barangkali. Kira-kira unta turun itu tangan dulu atau kaki dulu? Mana turunnya unta? Maka saya mengatakan, jangan fokus ke turunnya unta. Hadisnya satu, versi riwayatnya banyak. Kita berselisih gara-gara unta. Ini unta pun belum jelas mana kaki mana tangan. Tinggalkan hadis ini, ambil banyak hadis yang lain dari baginda Rasul tentang turun sujud. Banyak sekali hadisnya dari baginda Rasul. Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ishaq Ibn Rahaweh, semuanya mengatakan tangan kita dulu, lutut kita dulu sebelum tangan. Lutut kita dulu sebelum tangan. Menariknya, bagaimana dengan hadis unta? Ini menariknya, kalau Syekh Albani, beliau merajihkan hadis unta versi satu riwayat, kemudian beliau mengatakan tangan dulu sebelum lutut. Hadis satu, tangan dulu sebelum lutut. Ini kuat hadisnya, selesai masalah. Kalau kita mengatakan unta itu hadisnya banyak versi, kaki tangannya pun sampai hari ini para ahli bahasa masih berselisih. Tinggalkan hadis unta, ambil lafadznya saja. Apa lafadznya? Rupanya Rasul mengatakan, fala yabrukanna ahadukum burukal ba'ir wal yadha, jangan kalian buruk seperti buruknya unta. Apa artinya buruk? Nanti buka kamus bahasa Arab. Rupanya buruk itu jatuh dalam kondisi sekali. Jadi kalau saya punya buku, saya jatuhkan seperti ini buruk dalam bahasa Arab. Tapi kalau saya ambil wal yadha, letakkan. Yang dilarang dalam hadis unta itu bukan kaki atau tangannya. Yang dilarang dalam hadis unta, buruknya jangan buruk. Jangan ketika kita imam rupanya suara kedengaran di luar. Imamnya noleh, ini apa ini? Itu yang dilarang. Tapi Rasul mengatakan wal yadha, letakkan, jangan letakkan. Kita salat bukan bergulat. Letakkan. Wal yadha, letakkan, jangan buruk. Hadis unta itu saya menariknya melihat lafaznya. Ditelaah versi ilmu bahasa, jangan ditelaah versi ilmu hadis. Versinya banyak.
kemudian bahasa Arab, tetap kita kembalikan ke ahli bahasa, bukan versi kita. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bagaimana bisa kaki unta itu yang di depan? Tidak mungkin. Ini bukan masalah mungkin tidak mungkin. Kita kembalikan penamaannya terhadap penamaan orang Arab. Mereka yang paling tahu untuk menamakan sesuatu dalam bahasa Arab. Jangan kita gunakan logika, karena bahasa itu kadangkala sifatnya tauqifiyat, keluar dari logika. Itu tidak mungkin unta kakinya di belakang, kakinya di depan. Itu bukan mungkin tidak mungkin. Tapi kita kembali, orang Arab mengatakan kaki unta yang di depan atau di belakang? Di depan, artinya kakinya di depan. Maka fokusnya ke lafaz buruk wal yadha. Jangan buruk wal yadha, maka letakkan. Jangan fokus di kaki atau tangannya. Kalau mau memutuskan mana kaki atau tangan dahulu, ambil hadis-hadis yang lain, luar biasa banyak dari baginda Rasul. Hampir kebanyakannya mengisyaratkan turun itu dalam kondisi lutut lebih didahulukan dibandingkan tangan. Baru kita turun sujud. Allahu Akbar. Rasul tidak pernah mempanjangkan suara takbir. Ada imam dalam mazhab Imam Syafi'i, supaya kondisi gerakan solat kita semuanya dipenuhi dengan takbir, maka mereka memanjangkan suara. Allahu Akbar. Kata Imam Nawawi, tujuannya apa? Supaya tidak ada ruang kosong dalam solat kita. Di situ kita tidak bertasbih dan berzikir. Tapi kita mengatakan selalu sunnah, petunjuk baginda Rasul itu lebih utama kita ikuti, itu lebih selamat untuk kita ikuti. Rasul itu takbirnya sama seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi bukan Allah. Ini lam itu berapa panjangnya? Baru masuk akbar. Ini kita bicarakan tentang kondisi sujud. Cara gampang untuk melihat sujud kita sempurna, lihat betisnya, pahanya itu tegak. Kalau paha sudah tegak, yang lainnya insya Allah mengikuti. Kalau sudah tegak, baru kita letakkan tangan. Paha tetap harus tegak, jangan mundur, jangan maju. Meletakkan tangan, kadangkala baginda Rasul meletakkan kedua tangannya sejajar dengan bahu. Kadangkala baginda Rasul meletakkan tangannya sejajar dengan kepala. Yang tidak ada hadisnya, tangannya di depan kepala. Tapi kata Imam Ibnu Utsaimin, boleh, tidak ada masalah di depan kepala, sejajar ataupun di bawah. Walaupun yang lebih utama sejajar bahu ataupun sejajar kepala. Jadi ada kondisi Ibnu Utsaimin membolehkan. Wa farraja baina yaday, beliau melebarkan kedua tangannya. Kalau sekiranya seekor anak kambing itu masuk dari bawahnya, dia bisa masuk dan keluar. Wa yura bayadu iktay, dan kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kelihatan putih dan bersihnya ketiak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.